bagaimana rasa iri membuatnya tega menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia ini, baik yang punya kedudukan tinggi maupun yang hidup sederhana, sebenarnya berasal dari asal yang sama. Kita semua merupakan keturunan dari manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Adam bukan sekadar cerita lama yang ditulis dalam kitab, tapi sebuah gambaran perjalanan manusia itu sendiri. Di dalamnya ada pelajaran tentang bagaimana manusia diciptakan, bagaimana bisa tergelincir dalam kesalahan, bagaimana cara kembali dengan taubat, bagaimana menghadapi ujian hidup, dan bagaimana tetap menjaga harapan. Mari kita ikuti cerita ini bersama-sama, mulai dari penciptaan Nabi Adam, kehidupannya di surga, peristiwa ketika diturunkan ke bumi, hingga keturunannya. Dan lebih dari sekadar cerita, di balik perjalanan itu ada banyak hikmah yang masih bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita sekarang. Allah pernah menyampaikan kepada para malaikat, "Aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi." Mendengar itu, para malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang justru bisa berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan nama-Mu?" Allah menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui." Lalu Allah menciptakan Adam dari tanah liat. Dari bahan yang sederhana, Allah membentuk sosok yang kelak akan menjadi ayah seluruh manusia. Setelah itu, Allah meniupkan ruh ke dalam dirinya. Seketika Adam hidup, bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa berbicara. Hikmah dari bagian ini adalah pengingat siapa kita sebenarnya. Kita diciptakan dari tanah. Tanah itu sederhana, rendah, dan tidak ada yang istimewa. Dari sinilah kita belajar untuk tidak sombong, karena asal-usul kita sangatlah rendah hati. Tapi, di sisi lain, Allah memberikan kita ruh darinya. Ruh inilah yang membuat manusia mulia, berbeda dari makhluk lain. Jadi, dalam diri kita ada dua sisi, kerendahan sebagai ciptaan dari tanah, dan kemuliaan karena ruh yang Allah tiupkan. Iblis menolak sujud kepada Adam hanya karena merasa dirinya lebih baik. Ia merasa terbuat dari api yang dianggap lebih mulia dibanding tanah. Dari peristiwa itu kita bisa melihat betapa berbahayanya sifat sombong, betapa merasa lebih tinggi dari orang lain bisa menjerumuskan. Kalau kita lihat sekarang, kesombongan itu masih ada di kehidupan manusia. Ada yang bangga berlebihan karena harta, ada yang congkak karena jabatan, status sosial, atau kekuasaan. Bahkan ada yang merasa lebih tinggi hanya karena perbedaan warna kulit atau asal-usul. Padahal, kalau kita mau jujur, kita semua sama. Kita berasal dari tanah yang sama, dan satu hari nanti kita pun akan kembali ke tanah. Allah menempatkan Adam di surga, sebuah taman abadi yang dipenuhi cahaya dan kenikmatan. Namun di tengah keelokan itu, hatinya masih kosong, kesepian menyelimutinya. Maka, dari bagian tubuh Adam, Allah ciptakan Hawa, seorang pendamping, belahan jiwa, dan sahabat perjalanan. Lalu Allah berfirman dengan penuh kasih, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Nikmatilah segala yang ada di dalamnya, sepuas hati kalian. Namun, ingatlah satu batasan, janganlah kalian dekati pohon itu. Jika kalian melanggarnya, kalian akan termasuk golongan yang zalim." Hikmah dari fase ini adalah, manusia memang diberi kebebasan oleh Allah. Kita bisa memilih jalan hidup kita, bisa berusaha, bisa menikmati apa yang ada di sekitar kita. Tapi kebebasan itu selalu ada batasnya.
Larangan yang Allah tetapkan bukan untuk membuat hidup kita susah, tapi justru untuk melindungi kita. Sama seperti pagar di tepi jurang, kalau tidak ada pagar, mungkin kita bebas melangkah kemana saja, tapi risiko jatuh juga besar. Pagar itu ada supaya kita aman. Kalau kita lihat di zaman sekarang, kita juga sebenarnya hidup di semacam surga kecil. Ada begitu banyak nikmat, teknologi, hiburan, makanan, rezeki. Kita bisa memilih dan menikmatinya dengan bebas. Tapi, Allah tetap memberi batasan. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan berzina, jangan mengambil sesuatu yang haram. Semua aturan itu adalah pagar keselamatan. Kalau kita melanggarnya, kita justru merugikan diri sendiri. Tapi kalau kita mematuhinya, hidup kita akan lebih terarah, lebih selamat, dan insya Allah lebih berkah. Iblis tidak berhenti berusaha menjerumuskan Adam. Ia mendekat dan membisikkan tipu daya. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan pohon yang akan membuatmu hidup abadi dan kerajaan yang tak akan pernah hilang? Adam dan Hawa pun tergoda. Mereka melangkah ke arah pohon itu, lalu memakan buahnya. Seketika, aurat mereka terbuka. Dengan panik, mereka menutupi diri menggunakan daun-daun dari surga. Hati mereka dipenuhi penyesalan. Kemudian Allah berfirman, "Turunlah kalian ke bumi. Di sanalah kalian akan hidup, berkembang biak, menghadapi pertentangan, dan tinggal hingga waktu yang telah Aku tentukan." Hikmah dari fase ini adalah, setiap manusia bisa tergoda dan bisa salah. Itu bagian dari sifat kita sebagai manusia. Tapi yang membedakan bukan siapa yang tidak pernah salah, melainkan siapa yang mau bertaubat. Nabi Adam sendiri pernah berbuat salah, lalu beliau berdoa dengan penuh penyesalan. "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, kita pun sering jatuh dalam kesalahan. Kadang dalam bentuk maksiat, dosa kecil, atau bahkan dosa besar. Tapi Allah selalu membuka pintu taubat. Tidak ada kata terlambat. Kisah Nabi Adam menjadi bukti untuk kita semua, kesalahan bukanlah akhir. Selama kita mau kembali kepada Allah, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Adam dan Hawa akhirnya turun ke bumi. Disinilah kehidupan manusia dimulai. Tidak ada lagi kenyamanan surga, mereka harus berusaha sendiri, mencari makanan, belajar menanam, dan membangun tempat tinggal. Mereka berdua menjadi orang tua pertama di dunia. Dari merekalah lahir anak-anak manusia yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru bumi. Allah mengangkat Adam sebagai nabi. Ia membimbing keluarganya untuk mengenal Allah, beribadah, dan menjalani hidup sesuai petunjuknya. Dari awal yang sederhana inilah, perjalanan panjang peradaban manusia dimulai. Hikmah dari bagian ini adalah, manusia tidak hanya diciptakan untuk hidup dan menikmati dunia. Kita punya tugas besar, menjadi khalifah, yaitu pengelola dan penjaga bumi. Bumi ini bukan milik kita. Ia hanyalah titipan dari Allah. Tapi coba lihat sekarang, banyak manusia justru merusaknya dengan tangan mereka sendiri. Hutan ditebang tanpa kendali, sungai dipenuhi sampah, udara tercemar. Padahal, sejak zaman Nabi Adam, amanah yang diberikan Allah jelas, bumi harus dijaga, bukan dihancurkan. Habil dan Kabil adalah dua putra Nabi Adam. Keduanya mendapat perintah untuk mempersembahkan kurban. Habil memilih yang terbaik dengan tulus, sementara Kabil melakukannya seadanya saja. Allah menerima kurban Habil, tetapi menolak kurban Kabil.
Sejak saat itu, hati Kabil dipenuhi iri dan marah. Perasaan itu membuatnya melakukan dosa besar. Ia membunuh saudaranya sendiri, Habil. Itulah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah itu, Allah memperlihatkan seekor burung gagak yang mengais tanah. Dari situ Kabil belajar bagaimana cara menguburkan saudaranya. Penyesalan pun datang, tetapi apa yang sudah ia lakukan tak bisa ditarik kembali. Hikmah dari bagian ini adalah tentang bahaya iri hati. Sifat ini bisa menyeret manusia pada dosa yang sangat besar. Kita belajar dari kisah Kabil, bagaimana rasa iri membuatnya tega menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu artinya, dosa pembunuhan tidak hanya merugikan korban, tapi juga merusak tatanan kehidupan manusia secara keseluruhan. Kalau kita lihat di dunia sekarang, iri hati masih jadi sumber banyak masalah. Dari pertengkaran dalam keluarga, perselisihan antar teman, perebutan harta, sampai konflik besar antar bangsa. Semua berawal dari hati yang tidak ikhlas melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kabil sebenarnya masih hidup dalam diri manusia modern, bukan dalam wujud fisik, tapi dalam sifat buruk yang muncul ketika hati kita dipenuhi rasa iri dan dengki. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu membersihkan hati. Belajar ridha, belajar bersyukur, dan belajar mengendalikan diri. Supaya kita tidak jatuh pada kesalahan besar yang pernah terjadi di awal kehidupan manusia. Nabi Adam hidup sangat lama, ratusan tahun. Selama itu, beliau membimbing anak-anaknya, mengajarkan mereka tentang tauhid, cara beribadah, dan bagaimana menjalani hidup sesuai petunjuk Allah. Sampai akhirnya, tiba saatnya Nabi Adam wafat. Perjalanan beliau di bumi berakhir, tapi risalahnya tidak terputus. Allah meneruskannya lewat para nabi dari keturunannya, mulai dari Nabi Syits dan seterusnya, hingga risalah itu sampai kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Hikmah dari bagian ini mengingatkan kita bahwa setiap kehidupan pasti ada akhirnya. Nabi Adam yang menjadi manusia pertama, sekaligus bapa seluruh manusia, pada akhirnya juga wafat. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang benar-benar tersisa setelah kematian bukanlah harta, jabatan, atau kekuasaan. Semua itu akan ditinggalkan. Yang mengikuti kita hanyalah amal kebaikan, doa anak keturunan yang syalih, dan ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan untuk orang lain. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita wariskan ketika tiba saatnya kita meninggalkan dunia? Apakah kebaikan yang terus mengalir pahalanya, atau malah keburukan yang membebani kita di akhirat nanti? Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih warisan apa yang ingin kita tinggalkan. Dan kisah Nabi Adam menegaskan bahwa hidup ini bukan sekadar singgah, melainkan perjalanan menuju akhir yang pasti. Kisah Nabi Adam sebenarnya adalah gambaran hidup kita semua. Dari surga turun ke bumi. Dari berbuat salah lalu belajar bertaubat. Dari hidup panjang sampai akhirnya wafat. Pesan terbesarnya sederhana, manusia memang tidak diciptakan untuk sempurna. Kita pasti salah, kita jatuh, lalu bangkit lagi. Yang terpenting adalah terus berusaha kembali kepada Allah. Harapannya, ketika perjalanan kita di dunia selesai, kita bisa pulang ke tempat asal yang sejati, surga. Tempat yang dulu pernah ditinggalkan oleh Nabi Adam, dan tempat yang kita rindukan untuk kembali. Menurut kalian, apa hikmah terbesar dari kisah Nabi Adam yang paling relevan dengan kehidupan kita sekarang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.